Tes 1, 2, 3. Halo, halo, tes 1, 2, 3. Halo, tes 1, 2, 3. Tes 1, Tes 2, 1, 2, 3. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Ibu. salam namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di podcast On The Spot Pengadilan Agama Bangli bersama saya Sri Ayu Wulansari. Dan pada podcast kesempatan kali ini kita berkunjung secara langsung di sekolah luar biasa Negeri 1 Bangli, dan telah hadir bersama kita yaitu Bapak Iwayan Mudayana SPD MIKOM selaku Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Bangli. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu, selalu Baik. sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sebelumnya Nggih. kami ucapkan. Nggih. Bapak telah memberikan kesempatan kami untuk berpodcast di sekolah ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan menanyakan sedikit tentang sekolah berkebutuhan khusus nggih Pak nggih. Sini baik. Sebelumnya Bapak bekerja di mana Bapak sebelum menjadi kepala sekolah sini? Perjalanan kami diangkat menjadi CPNS di tahun 1994 Ibu. Nah, kami bersyukur sekali mengenali beberapa lembaga pendidikan. Saya pernah mengajar di sekolah dasar selama 15 tahun, kemudian mengajar di SMA 13 tahun, dan selama 4 tahun dari tahun 2022 kami diberikan tugas tambahan dari guru menjadi kepala sekolah SLB Negeri 1 Bangli. Oke, baik, cukup panjang perjalanannya nggih Pak nggih. Nggih. Baik. Baik Bapak, kita langsung saja nggih Pak nggih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak telah memberikan fasilitas dan kesempatan kami. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan Bapak. Di sekolah luar biasa ini, apa saja jenis-jenis kebutuhan khusus yang ada di sekolah ini Bapak? Terima kasih Bu. Sekolah kami sampaikan adalah satu-satunya sekolah berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Bangli. Oleh karena itu kami melayani semua kekhususan yang dimiliki oleh anak-anak usia sekolah di Kabupaten Bangli. Sampai saat ini SLB Negeri 1 Bangli mempunyai peserta didik yang mengalami hambatan penglihatan, anak tunanetra, kemudian ada hambatan bicara dan pendengaran, itu anak tunarungu, kemudian ada anak yang hambatan intelektual, itu kita golongkan anak tunanetra, kemudian ada tunadaksa dan autis, Bu. Itu cukup banyak ya Pak, jenisnya. Yang kita ketahui biasanya hanya tunarungu atau tunanetra nggih Pak nggih. Baik, ternyata banyak jenis-jenis selain itu. Baik Bapak, selanjutnya apakah semua siswa di sini mendapat perhatian dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya Bapak? Iya Ibu, terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada Ibu juga, kepada masyarakat pada umumnya bahwa sekolah kami berkomitmen memberikan pendidikan yang inklusif bagi semua anak. Kami memperhatikan semua anak berdasarkan ketunaan, karakteristik individualnya. Begitu siswa masuk di SLB Negeri 1 Bangli, kami melaksanakan asesmen Bu, mendalam terkait dengan karakteristik masing-masing individu. Sehingga dari hasil asesmen ini, guru-guru kami, teman-teman kami, tenaga kependidikan bisa memberikan kebutuhan yang tepat kepada anaknya. Semua anak terlayani dengan baik, semua anak terfasilitasi dengan benar, Bu. Baik Bapak, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan gitu Pak? Oh, tidak. Jadi tidak, semua mendapatkan perhatian yang khusus dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus ini dan bagaimana caranya Bapak untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, karena kita ketunan anak itu beraneka, semua ketunan kita layani, kita dampingi, maka hambatan pasti ada Bu. Hambatan yang pertama adalah di sumber daya manusianya Bu. Ya, kita terkadang belum memiliki betul tenaga guru yang profesional di bidang anak itu. Nah, itu terutama lagi yang kita
kekurangan saat ini adalah tantangan terbesar adalah guru-guru yang menangani bidang keterampilan. Tantangan yang kedua adalah Bu, kita menghadapi atau mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, kita mestinya harus menyiapkan tenaga-tenaga disipliner, ya, misalnya psikolog, terapis. Nah, sampai saat ini itulah tantangan di Kabupaten Bangli. Ini juga jumlahnya tidak terlalu banyak, Bu, yang bisa. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah sarana prasarana. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi kami untuk bisa menyiapkan. Kemudian juga di perubahan kurikulum. Kami harus senantiasa menyusun kurikulum yang adaptif untuk anak-anak ini, menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus, Bu. Perlunya peran serta semua pihak nih Pak nggih, Betul, untuk betul, Bu. bisa menyelesaikan tantangan ini. Inggih, pendidikan di SLB itu perlu bergandengan tangan dengan semua elemen masyarakat. Nah, di sekolah memang kita kemudian perlu keberlanjutan lagi, Bu. Apa yang mereka dapatkan di sekolah, apa yang sudah diberikan oleh para gurunya, dilanjutkan oleh orang tuanya, kemudian masyarakat juga memberikan ruang untuk keberlanjutan apa yang mereka dapatkan di sekolah, Bu. Peran serta orang tua, masyarakat, Nggih, guru, semua nggih Pak nggih, nggih. elemen. Nah, untuk menjawab tantangannya ini, Nggih. Bu, nah terkait dengan SDM dan lain sebagainya, sekolah senantiasa meningkatkan kompetensi guru, Bu. Nah, kita memberikan guru-guru fasilitas untuk mengikuti webinar, workshop, dan lain sebagainya. Bahkan di sekolah kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Ada kegiatan guru belajar, ada kegiatan kelompok guru. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kemudian ada pembicaraan di tingkat guru, Bu. Nah, guru-guru kumpul membicarakan kesulitan apa, merefleksi apa yang kesulitan apa yang dihadapi ketika menghadapi anak. Kemudian besok pemecahannya bagaimana. Nah, itu terkait dengan hambatan tenaga-tenaga terapis dan lain sebagainya, kita bekerja sama, Bu. Untuk tumbuh kembang anak misalnya SLB Negeri 1 Bangli itu bekerja sama dengan Rumah Sakit BMC, Bu. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Bu. Baik, baik. Jadi sangat penting ya Pak nggih, mengevaluasi dari guru tentang bagaimana meningkatkan anak berkebutuhan khusus ini menjadi lebih meningkatkan untuk pembelajarannya ya Pak. Nggih. Selanjutnya Bapak, adakah program bimbingan dan konseling Pak untuk siswa berkebutuhan khusus ini? Nah, itu menjadi program utama, Bu. Nah, program bimbingan, konseling itu terintegrasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh wali kelas. Nah, wali kelas senantiasa mempelajari anak, mengidentifikasi anak, masalahnya apa, kemudian apakah ada masalah di rumah tangga. Nah, wali kelasnya terus mengeksplor ini, Bu. Kemudian juga secara berkala kami di sekolah konselornya ini tidak cukup dengan siswa saja, Bu. Ada secara berkala sekolah melaksanakan rapat dengan orang tua. Nah, guru wali berkomunikasi, membuat paguyuban dengan orang tua, mengeksplor ada yang secara pribadi, artinya 4 mata, kemudian apa yang bisa dipecahkan secara bersama. Nah, itu dilakukan betul-betul dengan secara berkala dan teratur oleh para wali dan sekolah, Bu. Jadi program tersebut sudah ada nggih Pak nggih, jadi prioritas di sekolah. Bu. Karena melalui konseling, melalui pendampingan secara individual inilah guru-guru bisa memahami lebih mendalam terkait dengan anak-anak ini, lebih mendalam apa permasalahannya dan lain sebagainya, sehingga ini akan mempengaruhi sekali kemampuan mereka dalam mengikuti pembelajaran, mengikuti keterampilan, Bu, sehingga mereka betul-betul bisa nyaman di sekolah, bisa merasa nyaman karena mereka merasa terlindungi, kemudian guru-gurunya empati, permasalahannya dibantu oleh guru. Nah, di sini berarti guru harus mempunyai ekstra ya Pak ya, ekstra sabar dan ekstra benar-benar
seperti anak sendiri nggih Pak Iya, nggih, betul betul, gitu, Bu. dalam Guru menghadapi anak berkebutuhan khusus nggih ini nggih, nggih. betul betul. Guru betul-betul harus, menyelami anak, Iya, betul-betul menyatu dengan anak. menyatu nggih, Ya, betul menyatu Pak. dengan anak, karena hatinya dapat diambil gitu Iya, istilahnya, dapat betul. mengambil hati anak, sehingga Nggih anak nyaman sekolah. nggih, Nah, karena mereka bisa merasakan nggih Pak iya nggih. bisa Nggih, baik. merasakan, iya. Baik Bapak, selanjutnya, apakah ada dukungan atau kerjasama dari pihak luar Pak, atau instansi atau bahkan dengan pemerintah? Iya, sangat bersyukur kita sekarang, Bu, Nggih, sangat bersyukur kita sekarang karena, pola pandang, pola pikir masyarakat sudah mulai berubah. nggih, Perhatian masyarakat, instansi, utamanya pemerintah sudah sangat luar biasa terhadap, ini adik-adik kita, anak-anak kami, yang mengalami hambatan. Terbukti, dari semua kegiatan, hampir semua juga punya kegiatan untuk anak-anak, berkebutuhan khusus, Bu. Misalnya di lomba tingkat nasional, nah itu ada misalnya ada bakat minat, kemudian ada kegiatan olahraga, dan semuanya itu terakomodir, Bu. Ada ajang baik itu di provinsi, sampai tingkat pusat, bahkan sampai tingkat mas internasional, Bu. Nah, ini salah satu bentuk perhatian perhatian dari khusus nggih, pemerintah. Kemudian dari instansi instansi nggih swasta, nggih, banyak juga, kaum peduli. Misalnya sekarang, dari plan internasional itu, Bu, ada, program SPAB, Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, anak-anak kita juga diedukasi bagaimana ketika ada bencana mereka nggih, bisa, mengamankan diri dirinya, sendiri, nggih, dengan baik sehingga, pasca bencana mereka aman. Nah, itu, baik, Bu, itu banyak lagi. Kemudian, dukungan dari instansi luar sedang kami jalin, sedang kami upayakan, mudah-mudahan sama ya, pengadilan pengadilan agama agama juga, Bu, nggih, akan terjalin dengan bagus sehingga nantinya anak-anak kami, suatu saat anak-anak yang magang misalnya ingin nggih, mengetahui bagaimana pengadilan agama, bisa Ibu terima dengan baik di sana. Nah, itu silakan, harapannya ke nggih depan dengan pertemuan hari ini. nggih Juga nggih, pada baik, masyarakat terima kasih. luaran sana, Bu, Nggih, ya betul. jangan sungkan-sungkan Iya, untuk menerima anak-anak kita, ya, nggih itu. nggih. Pemerintah sekarang kan sangat memperhatikan kaum rentan nggih Pak Iya, nggih, betul jadi betul, Bu. memang harus perlu Nah, sekali diperhatikan, mendapat perhatian khusus iya, nggih. nggih nggih. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak, bagaimana sekolah ini mempersiapkan siswa untuk terjun ke masyarakat Pak, untuk, mmm, mencari pekerjaan di masa depan misalnya Nggih nggih? nggih. Nah, tujuan akhir pendidikan adalah mewujudkan, memanusiakan anak itu sebagai manusia, Bu. Manusia yang seutuhnya. Artinya manusia yang seutuhnya artinya manusia yang bisa bergaul di Nggih, masyarakat, bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan. hidupnya. Maka sekolah berkomitmen kalau SLB Negeri 1 Bangli itu mempertimbangkan yang pertama kami bangun adalah pembangunan karakter, Bu, pembiasaan. Nah, pembiasaan. Anak-anak dengan hambatan ini punya etika, punya attitude. Karena ini modal awal, Bu, modal. Betul. Ketika mereka etikanya sudah mulai bagus, maka setiap pagi kalau di SLB itu ada pembiasaan, Bu. Ada biasa salam, Nggih, tegur, sapa, sapa. Pagi-pagi guru-guru kami sudah berbaris di depan gedung sekolah, kemudian anak-anak datang, anak-anak sapa, senyum, kemudian saling tegur. Nah, ini dibiasakan nggih, mengucapkan, Om Swastiastu untuk semeton nggih, Balinya, kemudian ada salam dan semua semua kita kita latih. Kemudian, bagaimana mereka terbiasa ini. Di hari-hari tertentu kita biasakan aja anak-anak sembahyang dan lain sebagainya. Ini pembiasaan, Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian program keterampilan, Bu. Anak-anak kami untuk tingkat SMA, ini tingkat SMA itu diberikan diperdalam satu keterampilan yang mereka harus miliki sebelum tamat. Nah, ini berbicara anak-anak yang eh, anak-anak untuk anak yang hambatannya ringan, Bu. oh, Nah, ini harus memiliki keterampilan yang mereka bisa geluti setelah atau pasca sekolah. Nah, kemudian uh, mereka juga diberikan program pendidikan khusus, Bu. Nah, ini begitu bermasuk kalau anak-anak SD, SDLB, SMPLB itu diberikan program pendidikan khusus. Bagaimana mereka bisa mandiri terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus mereka nggih, miliki. Contoh yang
sering misalnya toilet trainingnya bagaimana. Oke. Nah, ini ada program khusus. Nah, kemudian untuk anak A misalnya anak tunanetra. Iya. Nah, ini kita ajarkan orientasi mobilitas. Bagaimana mengoptimalkan indera lainnya untuk mengenali ruang yang ada atau tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Oh, oke. Kemudian untuk anak-anak tunarungu misalnya, Iya. bagaimana mereka kita ajari bagaimana melihat mimik seorang untuk bisa Oh, oke. apa yang dimaksud dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bahasa isyarat dan lain sebagainya. Baik, baik. Jadi modal utama, dasar utama adalah pembiasaan karakter ya Pak ya, Iya, serta pembiasaan keterampilan untuk keterampilan. nanti jenjang Nggih, berikutnya jenjang setelah berikutnya. pasca lulus. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak, adakah yang disampaikan untuk siswa untuk tetap semangat Bapak berprestasi dan bersaing di masyarakat umum? Iya. Anak-anak kami yang kami sayangi, yang tercinta, anak-anak istimewa, saya harapkan tetap semangat, Bu. Semangat, kemudian bahagia. Kemudian yang terpenting, jangan takut memancangkan impian. Nah, raihlah impianmu. Kemudian selanjutnya, jangan hambatan itu mendisiplinkan diri kamu. Jadi Justru, penghalang ya Pak? ya, justru hambatan itu jadikan motivasi. Motivasi. Jadikan motivasi, motivator, dan saya yakin dengan disiplin, dengan semangat dan bahagia, tidak ada penghakiman terhadap diri sendiri, tidak ada penyesalan, justru fokus kepada mengasah apa kelebihan yang dimiliki. Saya yakin anak-anak kami, anak-anak semuanya dimanapun, bukan anak-anak SLB Negeri 1 Bangli aja, anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus, itu akan menjadi bersinar. Justru mereka bisa menjadi perhatian masyarakat, bahkan menjadi bersinar di dunia internasional. Baik, terima kasih, amin. Semoga nih Pak ya. Jadi dengan semangat, tekad yang kuat, motivasi sangat berpengaruh, berperan penting untuk keberhasilan mereka di masa akan datang. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya, penjelasannya dan informasinya. Mungkin ada, sebelum kita tutup, mungkin ada quotes atau closing statement dari Bapak yang akan disampaikan kepada penonton setiap podcast. Iya. Pada Bapak Ibu masyarakat umumnya, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk memberikan kesempatan, memberikan ruang-ruang kepada adik-adik kita tersayang, sehingga mereka betul-betul bisa menunjukkan, bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kita bersama mereka, pasti kita bisa. Ya, itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya selaku host mohon undur diri. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Bu. SLB Negeri 1 Bangli semakin maju dan sukses selalu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sama-sama Bapak. Sekali lagi mari kita bersama-sama mendampingi anak-anak luar biasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.